diganti dengan nama Abdullah, ya. Diganti dengan siapa? Nama Abdullah. Kemudian yang dimuliakan Allah, ya, Abdullah ini unik karena selisih usia antara dirinya dengan ayahnya Amr bin As hanya selisih 11 tahun, ya, hanya selisih 11 tahun. Artinya Amr bin As ini nikah dan istrinya mengandung Abdullah bin Amr bin As ketika usianya 12 tahun. Jadi nikahnya nikah muda Amr bin As ini. Ya, sebagaimana kita tahu Amr bin As itu seorang yang sangat tidak suka kepada Islam. Ya. Sampai ngejar rombongan yang hijrah ke mana? Habasyah, sampai memprovokasi Raja Najasyi untuk tidak menerima rombongan pengikutnya Nabi Muhammad ini. Ya. Walaupun kemudian akhirnya Raja Najasyi tetap membela rombongannya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Amr bin As ini masuk ke dalam agama Islam. Abdullah bin Amr bin As dikenal sebagai seorang yang ahlul ibadah, seorang yang alim dan banyak meriwayatkan hadis. Ya, beliau sempat mengikuti ayahnya tinggal di Mesir di zaman sahabat Umar Amirul Mukminin radhiyallahu anhu untuk jadi gubernur di sana. Ayahnya jadi gubernur di Mesir. Kalau kita datang ke Mesir kita akan temukan satu masjid namanya Masjid Amr bin As. Nah, disitulah dulu Amr bin Al-As menjabat sebagai gubernur di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian ia pindah ke Syam, hidup di Syam, Abdullah bin Amr bin As. Kemudian di akhir hidupnya beliau tinggal di Mekah dan wafat di kota Mekah pada tahun 65 pada usia 65 tahun. Usia 65 tahun. Ya. Jadi sahabat Abdullah bin Amr bin As ini salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, sahabat mulia yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya, taba'an, mengikuti, lima ji'tu bihi, apa yang aku bawa. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari syariat Islam ini. Ya. Hadis ini disahihkan oleh banyak perawi hadis, ya, dan sebahagian ulama mendhaifkan, tapi sebagian besar ulama mensahihkan. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Ya. Imam Nawawi juga mengatakan hadis ini berasal dari sanad yang sahih. Ya. Kita memulai kajian pada malam hari ini dengan hadis mulia yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lisan beliau yang mulia ini, dalam rangka memahami bahwa hawa nafsu itu suatu fitrah yang ada pada diri manusia, karena Nabi saja menyebutnya di dalam perkataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya. Berarti ada hawa nafsu dalam diri kita. Setiap kita ada hawa nafsu, dan hawa nafsu itu fitri, sesuatu yang fitrah. Ada manusia pasti ada hawa nafsunya. Ya. Ini hal yang harus kita fahami terlebih dahulu. Ya. Hanya saja hadis ini dapat disimpulkan bahwa ternyata kesempurnaan iman seseorang itu tergantung bagaimana dia membawa hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya dibawa dan diarahkan pada
hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dari syariat ini, maka itu menunjukkan kesempurnaan imannya. Sebaliknya, jika hawa nafsunya itu salah diletakkan, salah ditumpahkan, syahwatnya salah kemudian diletakkan, maka itu akan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan tanda bahwa imannya tidak sempurna, ya. Maka hal pertama yang harus kita ketahui bahwa satu, hawa nafsu itu fitrah setiap manusia. Ya, dalam Al-Qur'an juga disebutkan dalam surah Ali Imran ayat ke-14 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihiasi dalam dirinya manusia itu kecintaan kepada hawa nafsu, syahwat. Hawa nafsu itu sinonimnya syahwat tadi. Ya. Kadang disebut hawa, kadang disebut syahwat. Ya. Kadang disebut an-nafsu, ya. Dalam surah Yusuf disebutkan innan nafsa la ammaratun bisu, ya. Nafas itu bendanya, hawa nafsu itu sifatnya, ya. Sehingga kemudian dalam surah Ali Imran ayat 14 Allah berfirman, telah dihiasi pada diri setiap manusia itu kecintaan kepada syahwat, hubbus syahwat. Dia cinta sekali kepada hawa nafsunya. Hawa nafsu dalam hal apa? Minan nisa'i, kepada lawan jenisnya. Yang disebutkan di sini perempuan karena seringkali, kata para ulama tafsir, seringkali perempuan, ya, menjadi sebab orang tergelincir dalam keburukan. Laki-laki tergelincir dalam keburukan. Walaupun ayat ini juga tidak bisa diartikan bahwa perempuan tidak bisa terfitnah dengan adanya laki-laki. Karena Al-Quran juga menjelaskan bahwa ada kisah di mana seorang wanita tergila-gila kepada seorang laki-laki. Di surah Yusuf, ya. Seorang wanita dari istrinya Al-Aziz, Imra'atul Aziz, berkata kepada Yusuf, hai talak, kemari sayang. Menggoda Yusuf, menutup semua pintu, menutup semua jendela, mengajak Yusuf ke tempat yang sepi dan kemudian mengajak berzina. Ini dalil bahwa tidak hanya laki-laki yang terfitnah oleh perempuan, bahkan perempuan juga bisa terfitnah oleh laki-laki. Tapi yang penting untuk kita fahami bahwa seringkali yang menggelincirkan laki-laki itu adalah hawa nafsu yang tidak terukur sehingga dia jatuh kepada fitnah wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Syahwat atau hawa nafsu itu kadang-kadang, ya, ada pada anak-anak tadi. Ya, seorang ayah, seorang ibu yang Allah karuniakan anak biasanya tergelincir dalam urusan anaknya, sehingga karena anak kita bisa terlambat sholat, karena anak kita bisa bingung terhadap masa depan mereka, kemudian kita rela mengambil yang syubhat dan haram untuk kita bawa pulang ke rumah karena memikirkan masa depan anak. Nah, syahwatnya orang tua kepada anak itu luar biasa, ya. Maka kadang-kadang anak itu disebut Allah sebagai qurratu a'yun, penyejuk hati dan pandangan. Kadang-kadang Al-Quran juga menyebutkan anak itu sebagai aduwwul lakum fahdharuhum, sebagai musuh kalian, maka berhati-hatilah kepada mereka, ya. Nah, memang ini sumber hawa nafsu, sumber syahwat. Kadang-kadang kecintaan manusia itu juga wal qanatiril muqantarah. Al-qanatir muqantarah itu harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Di fitnahnya terkena fitnah harta. Syahwatnya syahwat harta. Nanti kita akan kupas di dalam macam-macam syahwat. Minadz-dzahabi wal fiddah, dari emas maupun perak. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Kendaraan-kendaraan ini. Ya. Kendaraan. Syahwatnya
ya, tumpahkan pada kecintaannya kepada apa? Kendaraan, motor dilap terus setiap hari, masya Allah, ya, mobil, ya, beli motor kurang beli mobil kurang beli pesawat, gitu. Ya, kecintaan manusia memang Allah jadikan syahwat itu ada dalam diri manusia. Wal an'ami wal harth, wal an'ami wal harth. Al-an'am itu hewan-hewan ternak, al-harth itu pertanian dan ladang, ya, di usaha. Ada orang yang jungkir balik, tidak pernah pulang karena urusan usahanya, dari pagi ke pagi, ya, tidak kenal waktu, hanya untuk ngurus dunia, habis waktunya untuk itu, ya, untuk ngejar dunia. Ya, padahal Rasul kita mencontohkan orang bekerja itu seperti burung, taqdu khimasa wa taruhu bitana, burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Ya, di antara faedah hadis ini apa? Kerja itu dari pagi sampai sore tok saja, tidak usah lembur-lembur, kecuali memang dapat shift malam, ya. Kalau shift malam, ya kerjanya malam, paginya ada waktu. Sebagaimana Rasulullah, ya, kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu membagi waktunya di dalam rumah itu menjadi 3. 1 untuk dirinya sendiri, 2 untuk keluarga, 3 untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ini yang paling diutamakan oleh Rasulullah. Jadi kalau sudah masuk ke dalam rumah, itu yang diurus itu 1 diri sendiri, ya, mandi-mandilah, jangan nggak mandi, ya kan, mandi-mandi, kadang-kadang rawat diri, ya, kadang-kadang ya kita harus makan, ya, kadang-kadang harus jaga kesehatan, check up kesehatan, medical check up untuk lihat, ya, kita ini kondisinya gimana nih, gulanya lagi banyak atau enggak, asam urat atau enggak, kadang-kadang perlu hadir, ya, me time dengan diri kita sendiri, itu yang dilakukan Rasulullah. Kata Ibnu Abbas yang kedua, Rasulullah waktunya kalau sudah di rumah untuk keluarga. Kemudian di tengah malam Rasulullah waktunya habis untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Begitu. Jadi tidak ngelembur terus kerja, gitu ya. Karena ini juga bagian dari syahwat, hawa nafsu, ya. Ala kulli hal, hadirin muliakan Allah, kembali kepada pembahasan kita. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hawa nafsu itu fitrah, hadirin. Dan Islam itu memerintahkan kita untuk mengarahkan hawa nafsu, bukan mematikan hawa nafsu, ya. Kita hanya diminta untuk meredam, mengekang, mengarahkan hawa nafsu, bukan mematikan. Kenapa? Karena dengan hawa nafsu pun seseorang bisa mendapatkan banyak kebaikan. Makanya dalam hadis, dalam urusan hawa nafsu kemaluan, syahwat kemaluan, dalam hadis pun kita tahu sebuah hadis, wa fi bid'i ahadikum shadaqah, kata Rasul, dan dalam kemaluan istrimu ada pahala sedekah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tidak semua syahwat itu berujung pada dosa. Kadang-kadang syahwat itu kalau diarahkan di tempat yang benar jadi pahala, ya. Syahwat ini hanya diminta untuk diatur, diredam, diarahkan, dikekang. Karena kalau syahwat dibiarkan begitu saja, dia akan tumpah di tempat-tempat yang haram. Tapi kalau syahwat itu diredam, dikekang, diatur, diarahkan, dia akan menjadi ladang-ladang kebaikan, hadirin, ya. Dan sifat syahwat itu 2, hadirin. 1, kadang-kadang syahwat itu datang secara tiba-tiba. Ini fitrahnya, fitrah syahwat itu kadang syahwat datang secara tiba-tiba, ya. Kadang juga syahwat itu datang karena diundang, hadirin. Nah, ini nanti kita akan pelajari bagaimana tipsnya agar kita bisa berinteraksi dengan syahwat kita ini. Dia menyatu dalam diri kita, hadirin. Tidak bisa dimatikan. Bahkan hatta ketika seorang dikebiri sekalipun dalam urusan syahwat seksualnya, ya, dia tetap memiliki syahwat aslinya. Hanya kemampuannya untuk menumpahkannya dikebiri, tapi dia tetap
menyukai lawan jenis, dia masih punya syahwat-syahwat yang lainnya, ya. Bentuk-bentuk syahwat nanti disebutkan oleh para ulama, ya. Intinya hadirin dimuliakan Allah, sekali lagi poin yang harus kita tahu, yang pertama, kita harus tahu bahwa syahwat dan hawa nafsu itu fitrah yang ada dalam diri setiap manusia, dia menyatu bersama kita, ya. Yang kedua, kita juga harus tahu bahwa Islam dan syariat ini tidak memerintahkan kita untuk mematikan syahwat, ya. Islam hanya meminta kita untuk mengarahkan syahwat, meredam syahwat, mengekang syahwat agar tidak salah tempat, ya. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, beliau menyebutkan satu perkataan yang menarik. Kata beliau rahimahullah, as-sa'adatu kulluha fi an yamlika ar-rajulu nafsahu, was-saqawatu kulluha fi an tamlikahu nafsuhu. Ya. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, hawa nafsunya. Itu kebahagiaan yang hakiki. Kenapa? Karena ketika seorang mampu mengarahkan, menguasai, mengekang, meredam hawa nafsunya, dia selamat dunia akhirat tadi. Dan kebahagiaan hakiki itu adalah ketika kita bahagia, selamat di dunia dan juga selamat di akhirat, ya. Tapi kata Imam Al-Ghazali, wasyaqawatu, dan kebinasaan, kesengsaraan yang hakiki adalah fi an tamlikahu nafsuhu, ketika seseorang dikuasai hawa nafsunya, ya. Di hawa nafsunya ini tidak awut-awutan, tidak bisa terkontrol, ya. Dibiarkan tumpah sembarangan, dibiarkan naik sesuka hawa nafsunya tanpa ada kemampuan dirinya untuk meredam hawa nafsu. Ini berbahaya sekali, hadirin. Dan sekali lagi hadirin dimuliakan Allah, bentuk syahwat, bentuk hawa nafsu itu macam-macam. Para ulama sebutkan ada beberapa macam. Ada syahwat atau hawa nafsu itu disebut dengan syahwat kelompok, hadirin. Syahwat kelompok. Jadi kalau sudah soal kelompoknya, dia akan sangat fanatik buta. Dia akan bela mati-matian, ya. Dia akan taklid a'ma, ya. Sehingga kemudian yang lainnya jadi salah, hadir. Karena apa? Kecintaannya kepada kelompok ini mengalahkan kecintaannya kepada Islam, ya. Bani Israel itu menjadi kaum yang tercela dan dimurkai Allah karena sebab fanatiknya. Dia tidak mau mengakui Nabi setelah Nabi Musa, ya. Tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad berasal dari suku Arab, gitu, ya. Bukan dari kalangan Bani Israel. Ya. Ada syahwat itu berupa syahwat ucapan, ya. Di antara jenis syahwat atau hawa nafsu itu syahwat ucapan, kata para ulama. Syahwat ucapan itu dia kalau sudah ngomong, hadirin, ya, dia akan ngomong apa saja yang penting tujuannya tergapai. Dia akan mengobrol janji, dia akan berdusta, dia akan menipu orang, ya. Yang penting orang lain percaya kepada dia, ya. Dia akan menambah-nambahi sebuah topik agar orang percaya, agar orang tertawa, ya. Wah, ini berbahaya. Ini syahwat ucapan. Padahal resepnya sudah jelas. Cara meredam syahwat ucapan itu kan falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu tidak bisa berkata baik, maka jadilah pendengar yang baik, diam. Begitu saja sebenarnya resepnya, ya. Kalau kita tidak perlu berkomentar, tidak usah komentar ini, ya. Cukup tunggu dulu, perhatikan, ya. Tidak usah keburu-buru komentar ini, ya. Nah, ini syahwat ucapan ini sekarang sudah jadi syahwat jempol ini. Syahwat gerakan jari ini, ya. Tunggu saja ini, biar dulu agak reda ini. Kita lihat pandangan-pandangan orang. Kita tunggu dulu pandangan guru kita bagaimana, pandangan ulama yang lain bagaimana, seperti itu. Nah, kalau sudah kena syahwat ucapan, hadirin, ya, lisan ini tajam, hadirin.
Tidak ada yang lebih tajam daripada lisan kita ini. Lisan ini seringkali menelungkupkan hidung seseorang ke dalam api neraka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sebab lisan. Ya. Maka kadang-kadang ada hawa nafsu itu berupa ucapan, syahwat itu berupa ucapan. Ada syahwat itu, kata para ulama, berupa syahwat harta, yang haram disenggol, yang syubhat disenggol hanya untuk mendapatkan tujuannya. Dihalalkan semua cara untuk mendapatkan tujuannya. Ya, syahwat harta, syahwat kekuasaan. Ya, dia ambil semua cara agar dia bisa berkuasa, kedudukan, syahwat popularitas. Ya, hari ini kita ada di zaman syahwat popularitas ini, kalau nggak direm bahaya nih, ya, harus dikontrol. Ya, dikontrol dalam artian jangan sampai kita hanya untuk populer kemudian kita menghalalkan segala cara. Orang sekarang pengen populer buka baju, dia. Orang sangat pengen populer mandi lumpur, iya kan? Semua melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, gitu ya. Semua dilakukan sesuai dengan kata pepatah Arab, bul zamzam fatu'raf, kencingi air zam-zam maka kamu terkenal. Ya. Kalau ingin terkenal memang lakukan yang aneh-aneh. Ya. Tapi apakah Islam mengajarkan itu? Tidak. Walaupun Islam juga tidak mencela keterkenalan. Selama kemudian keterkenalan itu dimanfaatkan untuk perjuangan, untuk menginfluence orang, untuk mempengaruhi orang agar masuk ke dalam jalan hidayah, tidak ada masalah. Ya. Harta juga sama, hadirin. Ketika hawa nafsu kita curahkan untuk fokus kepada harta dengan niat dan tujuan yang mulia, agar harta ini kita kuasai agar tidak dikuasai oleh orang-orang zalim. Harta ini kita kuasai untuk mensponsori kegiatan-kegiatan khair, kegiatan-kegiatan kebaikan. Harta ini kita kuasai untuk perjuangan, tidak ada masalah. Makanya itulah mengapa Islam ini tidak mematikan hawa nafsu, hadirin. Ya. Karena kalau Islam mematikan hawa nafsu, nanti tidak ada orang yang serius, hadirin. Tidak ada orang yang serius berdakwah, tidak ada orang yang serius tidak ada orang yang serius mencari harta untuk perjuangan, tidak ada orang yang serius kemudian belajar, karena ada nanti hawa nafsu akal, hadirin. Dia diberi Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, tapi kecerdasannya itu kemudian untuk apa? Untuk menjauh dari agama Allah, ya, untuk memusuhi Islam. Dia menjual ayat-ayat Allah, ya, untuk memusuhi ulama. Yang seperti ini juga tidak pas, hadirin. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, sekali lagi berarti bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa sekali lagi kita tidak bisa memungkiri bahwa hawa nafsu ini ada dalam diri kita. Dan perintah syariat itu untuk mengarahkan hawa nafsu, bukan mematikan hawa nafsu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya? Mengarahkan hawa nafsu ini bagaimana caranya? Meredam hawa nafsu, mengekang hawa nafsu ini biar tetap sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan justru menimbulkan murka Allah. Ini caranya bagaimana? Ya. Caranya sebenarnya sudah dirumuskan oleh para ulama kalau kita sedikit saja membuka kitab-kitab mereka. Ya. Para ulama sudah ngasih tutorialnya, caranya agar hawa nafsu ini tidak membuncah seenaknya, tidak tumpah sembarangan, ya. Tidak kemudian sulit diatur. Ada caranya untuk meredamnya. Ya. Para ulama memberikan beberapa cara. Di antaranya adalah, ya, satu, berusaha untuk kita menjaga hati kita. Dan cara penjagaan hati, karena hawa nafsu ini seringkali, ya, menguasai hati, kan. Kenapa hati kita ini kadang-kadang nuraninya tidak menyala cahayanya, ya, tidak memberikan alarm kepekaan pada diri kita, ya, karena tertutupi oleh hawa nafsu yang menutup akhirnya hati kita, sehingga hati kita ini jadi buta. Kalau hati sudah buta, dia tidak mengirim sinyal kepekaan kepada diri seseorang.
Sehingga kemudian dia melihat kemaksiatan ya biasa saja. Di depannya ada dosa, tidak muncul kegelisahan, tidak ada yang ganjel. Beda dengan orang-orang hati nuraninya terasah, hadir. Ya, dia melihat satu yang tidak pas itu langsung ngirim sinyal, hadir. Ya, sehingga kemudian muncul keberaniannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, muncul keberaniannya untuk setidaknya menghindar dari keburukan yang bisa mengenai dirinya. Ya. Maka yang pertama, kalau ingin teredam hawa nafsunya adalah menjaga hati. Cara penjagaan hati yang paling utama kata para ulama adalah selalu meminta kepada Allah agar hati kita ini diberi Allah kelembutan. Doa yang diajarkan Rasulullah jelas hadirin. Ada doa khusus untuk mentreatment hati, doa khusus untuk merawat hati agar tetap dalam kondisi yang terasah nuraninya, kondisi yang baik-baik saja. Karena kita sering merasakan hati kita ini tidak baik-baik saja, ya. Kadang-kadang keras, dikasih nasihat sulit masuk, diajak baik banyak alasan. Kadang-kadang kita mengalami kondisi seperti itu. Kenapa? Karena tidak pernah dirawat hatinya. Dan perawatan terbaik adalah perawatan dari Allah. Makanya doanya yang diajarkan Rasulullah, doa yang sangat singkat sebenarnya, tapi harus kita hafal ini. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, anugerahi hatiku ini ya Allah sikap takwanya, berikan ketakwaan kepada hatiku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan bersihkanlah hatiku ya Allah, sucikan hatiku ya Allah, karena Kau adalah sebaik-baik zat yang mensucikannya. Karena yang tahu hati kita ini kan Allah, yang menciptakan Allah, yang membolak-balikkan Allah. Maka yang paling bisa membersihkan dan melembutkan hati kita Allah. Anta waliyuha wa maulaha, Kau adalah pemiliknya dan Kau adalah penguasanya. Ya, Masya Allah. Jangan lepas ini hadirin, agar hati kita tidak tertutup dan tidak tertenggelam dalam buayan hawa nafsu yang berbahaya ini. Maka kita minta sama Allah agar hati kita dijaga sama Allah. Ya. Ini cara yang pertama, ya, merawat hati dan menyerahkan kepada sebaik-baik perawatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, cara meredam hawa nafsu itu adalah dengan menjaga mata dan perut tadi. Jadi seringkali hawa nafsu itu pemantik utamanya, kata Imam Al-Ghazali, dua, mata sama perut. Makanya Imam Al-Ghazali punya kitab judulnya Kasrus Syahwatain, ya, mengalahkan dua syahwat, syahwat mata dan syahwat perut. Ya. Seringkali syahwat kemaluan itu terpantiknya dari dua syahwat ini. Ya. Dua syahwat ini, ya. Maka semua hawa nafsu itu sebenarnya ya awal mulanya dari mata dan perut. Perut itu menjaga dari dua hal: satu, makanan-makanan yang haram; dua, makanan-makanan yang berlebihan. Yang haram ini terbagi menjadi dua: zatnya haram atau asal muasalnya haram. Zatnya haram, babi, anjing, kemudian khamr, ya, zat-zat yang kemudian mengandung madharat, itu zatnya haram. Tapi kadang-kadang jadi haram karena asal muasalnya haram. Pekerjaannya haram, pekerjaannya hasil korupsi, mampir ke toko roti ada halal MUI-nya dibawa pulang. Halal atau haram? Haram, asal muasalnya korupsi. Asal muasalnya nota kosong, disuruh bos kulaan barang,
100 pieces belikan di toko A. Sampai toko A beli 100 pieces, penjualnya bilang, ini Mas diisi sendiri notanya. Anda bingung karena Anda belum tahu tradisinya ini. Biasanya orang-orang ngisi sendiri, Mas, diisi sendiri aja, dilebihkan tidak apa-apa. Saya ridho. Kata siapa? Kata penjualnya. Wah, ini lumayan nih. Harganya 25.000. Jenengan tulis 50.000. Tidak usah banyak-banyak lah. 35.000. Pulang notanya kasihkan bos. Berarti kan 10.000 kali 100, 1.000.000 hadirin. Pulang ke rumah bawa uang 1.000.000. Alhamdulillah, alhamdulillah hadirin. Ya. Sampai rumah, anak-anak, istri sudah lama tidak diajak jalan-jalan. Yuk jalan-jalan, makan kita. Masya Allah. Diajak ke restoran, restorannya jelas halal MUI. Masya Allah. Anak istrinya sudah adem ayem, alhamdulillah bisa makan makanan halal. Halal atau haram? Haram hadirin, haram. Ya, jadi menjaga perut itu dari dua. Satu, makanan yang haram. Dua, dari makan atau memasukkan barang ke dalam perut secara berlebihan. Dulu pernah kita bahas ya, pernah kita bahas apa madorotnya orang itu kalau makan terlalu kenyang. Ada 6 madorot itu ya. 1, menghilangkan rasa takut. 2, menghilangkan rasa empati. Orang itu kalau sering kenyang hadirin, hilang kasih sayangnya kepada sesama. Dia tidak pernah bisa menangis melihat orang menderita kalau terlalu sering kenyang. Ya, makanya kalau kok ada orang tega korupsi dana bansos itu karena kekenyangan hadirin. Tidak pernah lapar itu. Orang semuanya menderita pandemi, kok dia korupsi dana bansos? Itu kan berarti terlalu kenyang itu. Tidak pernah merasakan orang miskin kelaparan kan? Ya. Menghilangkan simpati. 3, menghilangkan kekhusyuan dalam beribadah. 4, menjadikan nasihat dan kata-kata hikmah itu sulit masuk ke dalam diri kita. Orang kalau suka terlalu kenyang itu, kalau di pengajian ngantukan tadi. Tapi bukan di sini ya. Kalau di sini nggak ada yang ngantuk ya. Kenapa? Karena terlalu kenyang hari ini, sulit menerima kata-kata hikmah. Yang kelima, kalau dia berbicara, kata-katanya tidak bisa masuk ke dalam hati orang lain. Kenapa? Karena dia berbicara juga tidak punya kepentingan nasihati orang, karena bagi dia sudah enak sendiri. Akhirnya ngomongnya itu hanya sekedar formalitas saja, tidak betul-betul dari hati. Padahal sesuatu yang tidak dari hati itu tidak mungkin sampai ke hati. Ya, itu kan kaidahnya begitu. Yang keenam ya, madorotnya pada perkara-perkara medis sendiri. Orang itu kalau terlalu kenyang pasti ada masalah dalam urusan medisnya. Ya. Maka urusan perut yang harus dijaga itu 2 itu. Jangan berlebihan. Jangan makan kecuali lapar. Kalau sudah makan jangan terlalu kenyang. Itu kan kaidahnya. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Yang kedua adalah menjaga mata. Masih di poin kedua ya. Poin pertama menjaga hati, poin kedua menjaga perut dan mata. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah, beliau mengatakan hendaknya setiap mukmin menjaga matanya dari 4 hal. 1, dari memandang lawan jenis yang bukan mahramnya. Harus jaga pandangan ya hadirin. Kalau ketemu lawan jenis ajnabiyah, kalau yang ibu-ibu atau mbak-mbak, laki-laki ajnabi harus jaga pandangannya. Ini tidak hanya berlaku untuk laki-laki saja, perempuan juga. Ayatnya jelas, An-Nur ayat 30-31. Ya. Laki-laki disuruh menundukkan pandangan, perempuan suruh menundukkan pandangan. Tidak hanya itu, perempuan tambah suruh mengenakan pakaian yang tidak mencolok kan, tidak membentuk lekuk tubuh. Ya. Karena nyata-nyatanya karena pandangan membuat para wanita Mesir celaka kan. Wa qatta'na aydiyahunna, ketika Yusuf lewat kan, para wanita Mesir yang diundang oleh Imra'atul Aziz Zulaikha ke kerajaan apa? Mereka qatta'na,
Qata'na itu tahu nggak hadirin? Qata'na itu bukan memotong hadirin. Kalau memotong itu qata'a yaqta'u. Kalau qata'a yuqatti itu mutilasi hadirin. Motong sambil gemes hadirin. Karena ngelihat Yusuf gantengnya luar biasa. Jadi ngiris jarinya dengan gemes itu sampai nggak kerasa hadirin. Celaka gara-gara tidak jaga mata hadirin. Ya, gara-gara tidak jaga mata. Kita boleh hadirin yang dimuliakan Allah berinteraksi dengan lawan jenis dalam beberapa hal saja. Ya, melihat lawan jenis yang bukan mahram dalam beberapa hal, misalnya dalam urusan muamalah. Ya, Anda kasir di Arafah, kalau nggak lihat pembelinya kan repot nih nanti. Nanti ternyata kembar gitu kan, bingung nanti kita. Boleh hadirin. Misalnya dalam urusan peradilan, saksi dan hakim boleh. Kemudian dalam urusan dokter kesehatan, kalau tidak ada betul-betul di daerah itu tidak ada yang sama-sama dokter yang sama-sama, karena yang perempuan sama perempuan, karena urusan kesehatan yang mendesak boleh hadirin. Tapi itu dalam kondisi yang darurat. Kemudian nador dalam pernikahan boleh, ya. Dalam beberapa hal itu diperbolehkan, ya, dirinci dalam kitab-kitab fikih. Tapi umumnya kalau kita mengumbar pandangan itu berbahaya, berbahaya, ya, berbahaya. Makanya ada ulama yang memfatwakan wajib hukumnya menggunakan para pengguna YouTube untuk membeli YouTube Premium. Anda YouTube-nya Premium atau Trail, Pak? Suka lihat YouTube? Ya, ada fatwa ulama wajib pakai YouTube Premium agar bebas iklan tadi. Karena sekarang kita ini buka tausiah Ustadz Abdul Somad yang keluar 15 detik dulu joget kita hadir. Wanita jahiliyah joget dulu kan 15 detik. Kalau enggak meromokan apa? Pinjol. Masya Allah. Dan kita membiarkan pinjol berkeliaran ini, ya kan? Ya. Ya kalau masih ngefek, masih bergemuruh, astagfirullah, pinjol kok di mana-mana. Sekarang pinjol legal hadirin. Ya, saya punya jamaah kena pinjol itu hadirin, masya Allah. Padahal utangnya cuma berapa juta awalnya. Ya, ternyata pinjol itu perilakunya. Orang kalau sudah pinjam online, ya, perilakunya dia pasti akan buka pinjaman yang lain. Kemudian menumpuk, masya Allah. Pinjamnya tidak ada 10 juta, hutangnya jadi 70 juta hadirin. Oh gimana? Ya. Nah ini kita lihat, ya Allah, kalau masih bergemuruh, geting, tidak suka, masih ada tanda keimanan nanti. Kalau kemudian kita biarkan saja, bukankah maksiat terselubung itu adalah membiarkan kemaksiatan ada di depan mata kita? Membiarkan kemaksiatan ada di depan mata kita itu kan maksiat terselubung, dosa terselubung, kita diam saja, ya kan? Belum lagi nanti trading nggak genah itu, ya nggak jelas uangnya di mana, dimainkan sendiri sama pembuat sistemnya, ya. Makanya para ulama bilang wajib, kalau Anda pakai YouTube wajib premium agar terhindar dari iklan, ya, sebagai bentuk ikhtiar kita. Stiker WA, jaga di stiker WA ini. Ada teman-teman lama ngirim stiker aneh-aneh, tegur dia, harus ada amar ma'ruf. Kalau tidak mau diingatkan, live group, keluar dari grup, tidak apa-apa, tidak ada masalah, kita tidak temenan sama mereka. Kalau punya urusan tinggal japri saja, ya. Instagram muncul gambar-gambar aneh, tekan lama, klik titik paling bawah kanan, pilih not interest, tidak tertarik. Harus begitu hari. Jaga matanya, ya, jaga mata, ya. Satu, ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, satu dari lawan jenis yang bukan mahram, dua dari gambar-gambar yang tidak senonoh. Ini sudah include, ya. Ini sudah include dari pembahasan ini. Tiga, ya, menjaga mata dari merendahkan orang lain. Ini juga syahwat mata nih hadirin. Melihat orang lain sudah pakai pandangan merendahkan, padahal kita tidak kenal dia. Nah, bisa jadi dia ini lebih baik
hadapan Allah daripada kita, ya. Jadi jaga mata kita dari merendahkan orang. Setiap kali ketemu orang, ya, setiap kali ketemu orang, kalimat yang harus ada di benak kita apa? Huwa khairun minni. Orang ini lebih baik daripada saya di mata Allah. Ketemu orang yang lebih tua, huwa khairun minni. Dia lebih baik daripada saya karena usianya lebih banyak. Berarti amalan solihnya lebih banyak. Ketemu orang yang lebih muda dari kita, huwa khairun minni. Dia lebih baik daripada saya. Usianya masih muda, berarti dosanya lebih sedikit daripada saya. Ya. Karena ini termasuk syahwat mata. Kalau tidak dijaga, bahaya nanti ke hawa nafsu secara umum. Kemudian yang keempat, jaga mata dari melihat aib orang lain. Kalau ada aib yang tidak sengaja kita lihat dari saudara kita, tutup aibnya, hadirin. Tutup rapat-rapat. Man sattaro, kata Rasulullah, barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Di dunia dan di akhirat ditutup aib kita, hadirin. Ya. Jadi itu yang keberapa? Yang keempat. Jadi syahwat perut dijaga, syahwat mata dijaga. Ya, itu ditutup dulu pintunya, hadirin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kualitas sholat, hadirin. Kualitas sholat ini ukuran syahwat bisa dikontrol atau tidak, hadirin. Sholat 5 waktu itu. Kata Allah dalam surah Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat. Di situ Allah menyandingkan antara syahwat dan sholat. Akan datang suatu generasi setelah mereka, nanti generasi di akhir zaman, generasi yang meremeh-remehkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Para ulama tafsir mengatakan ini dua hal yang disandingkan Allah. Artinya ini bisa jadi parameter. Maka bisa diprediksi dan bisa dipastikan bahkan kalau kita ini tidak jaga sholat, mesti syahwat kita, hawa nafsu kita berantakan ini. Sebagaimana kita berantakan jaga sholat, berantakan hawa nafsu kita. Sebaliknya, orang-orang yang bisa menjaga sholatnya di masjid, berjamaah, bersama imam, di awal waktu, kalau yang ibu-ibu di rumah di awal waktu, insya Allah terjaga dari kejahatan syahwat kita, ya. Jadi itu yang ketiga, tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah memperbanyak zikrullah, perbanyak zikir. Karena seringkali hati kita itu keras dan akhirnya dikuasai oleh hawa nafsu itu karena sebab apa? Kurangnya zikir. Datang seorang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, ashku ilaika qaswata qalbi, ya Imam, aku mengadukan kepadamu tentang kerasnya hatiku. Aku ini ngapa-ngapa kok tidak diajak baik, kok tidak mau dinasihati, kok anyel sama orang, ya. Disuruh taat kok males, diajak ngaji kok banyak alasan. Ini kenapa wahai Imam? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri apa? Singkat saja, adibhu bidzikrillah. Latihlah hatimu dengan terus-menerus berzikir kepada Allah. Dan sebaik-baik zikir itu apa? Qiraatul Quran. Di parameternya itu gampang. Kalau ingin syahwat itu teredam, jaga zikir pagi, zikir sore minimal. Tambahkan baca Quran. Jadi kalau kita ini syahwatnya kalau lagi awut-awutan itu, coba cek, mesti kualitas baca Qurannya hilang tadi. Sudah berapa halaman sehari ini, sudah berapa ayat sehari ini, itu perlu dicek tadi. Itu untuk ngekang hawa nafsu. Kenapa? Karena yang kita baca itu ayat-ayat Allah, firmannya Allah, zat yang tahu betul kondisi hati kita, zat yang tahu betul seluk-beluk hati kita. Maka saya sering katakan, orang baca Quran itu hatta kalau dia tidak tahu artinya, sudah bisa membuat dia membuat hatinya tenang. Ya. Orang baca Quran itu aneh, baca Quran, jenengan baca Quran itu apa semuanya tahu artinya.
Kadang-kadang kita yang sudah belajar bahasa Arab, yang sudah bertahun-tahun, yang lulusan pondok ini, baca Quran kan kadang-kadang iki apa sih artinya, belum tahu semuanya. Tapi setiap kali baca Quran hati kita tenang kan. Kenapa bisa begitu? Jawabannya karena ini firman Allah, bukan tulisan dan bukan karangan manusia. Dan kita sedang membaca, berinteraksi dengan firman Allah, seakan-akan kita berbincang-bincang dengan Allah. Maka kemudian semua yang ada dalam jiwa raga kita ini tunduk, tenang, ya. Tenang karena dengarkan firman penciptanya, hadir, ya. Makanya kenapa ruqyah itu metode untuk membentengi diri dari setan, karena setan itu makhluknya Allah. Diperdengarkan ayat Quran langsung klepek-klepek, hadir, langsung takut. Karena tidak ada yang lebih besar dan lebih agung daripada kekuatannya Allah. La haula wala quwata illa billah. Begitu, ya. Perbanyak zikrullah. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, cara meredam syahwat itu apa? Dekat dengan orang-orang lemah dan orang-orang yang terkena musibah deh. Kalau pengen kita ini teredam syahwatnya, banyak-banyak keliling hari ini. Ada bencana datang hari ini, ada orang butuh datangi. Masya Allah, saya kemarin ngisi di daerah Gagak Sipat itu, ada satu komunitas yang Masya Allah hari-harinya ngurusi orang gila hari ini, ODGJ hari ini. Afwan, bukan orang gila, nanti disomasi saya. ODGJ, ya. Jadi nyari ODGJ, ditangkap hadirin, ditangkap, dipaksa masukin mobil, dimandiin, digantiin bajunya, dikasih makan. Masya Allah, dalam hati saya, kok kurang kerjaan ini orang. Tapi ternyata apa, saya tanya, apa manfaat pertama yang jenengan rasakan? Jawabannya apa? Kami jadi lebih bersyukur Ustaz, jadi lebih qanaah hidup, jadi lebih banyak apa, lebih tegar menjalani hidup. Karena ngelihatnya, Masya Allah, ada saudara kita itu yang tidak makan, tidak punya kemampuan untuk berpikir matang, ya, tidur di jalanan, Masya Allah, ya. Maka salah satu treatmentnya meredam syahwat itu apa? Sering dekat dengan orang-orang lemah, dekat dengan orang-orang yang terkena musibah juga, ya. Itu dalam rangka apa? Meredam hawa nafsu, ya, meredam hawa nafsu. Ada satu yang tertinggal hadirin, ada yang ingin saya sampaikan. Gimana caranya agar kita ini bisa menundukkan pandangan? Ini dibahas oleh para ulama. Ya, hari ini kan Masya Allah, ya, dikit-dikit lewat kan, akhwat lewat, ya. Sekarang semakin menunduk semakin terlihat tadi. Itu masalah baru kan. Dulu orang ada aurat di depan mata, dia menunduk aman. Sekarang semakin menunduk semakin kelihatan semua di sini, ya. Maka harus ada cara lain. Ternyata menundukkan pandangan tuh biar istiqomah itu ada caranya. Kata para ulama, setidaknya caranya 3. 1, setiap kali kita melihat sesuatu yang diharamkan Allah, bayangkanlah kobaran api neraka ada di depan mata kita. Ini 1. Karena ini hal yang dimurkai Allah, ya. Jadi bayangkan tuh neraka langsung, ya. Nah itu semua ya, makanya dari awal saya katakan kita butuh merawat hati kita, biar hati kita ini tidak keras. Minta terus sama Allah agar kemudian dilembutkan hati kita, sehingga lihat hal yang diharamkan Allah itu seperti lihat kobaran api neraka, ya. Kita tidak bisa membayangkan mata kita nanti yang dibakar pertama kali sama Allah, ya. Meleleh nanti mata kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. 1 itu. Yang kedua, ya, tundukkan pandanganmu atau alihkan pandanganmu sejak pandangan pertama, kata para ulama. Memang hukum pandangan pertama itu halal, hadir, ya. Ya, hukum melihat pandangan pertama itu halal. Yang kedua yang haram. Sahabat Ali pernah jalan sama Rasulullah. Sahabat Ali radhiyallahu anhu jalan sama Rasulullah, kemudian ada akhwat lewat, hadir. Sahabat Ali ngelihat gini, kemudian ngobrol lagi sama Rasulullah, kemudian melihat lagi kedua, ditegur sama Rasulullah, la tudbi'un nadhrah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Nah, pandangan yang pertama itu halal, yang kedua itu datang dari setan, kata Rasulullah.
Nah, maka kalau kita ini memandang sesuatu yang haram, sudah pandang langsung tundukkan. Jadi kesempatannya cuma sekali itu. Jangan kemudian kita ngakal-ngakali. Wah, Masya Allah, masih pandangan pertama nih, masih pandangan pertama, nggak boleh kedep nih, nggak boleh kedep. Salah hadir, ya. Sejak pandangan pertama langsung tundukkan, ya. Jangan malah diperpanjang durasinya, ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, ya, kita harus menancapkan dalam diri kita sikap muraqabatullah, bahwa mungkin orang-orang di sekitar kita tidak melihat, tapi Allah Zat Al-Basir, Zat yang Maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, kata Allah dalam surah Ghafir ayat 19. Ia mengetahui mata-mata yang melirik dan ia mengetahui apa yang tersimpan dalam hati, ya. Jadi Allah tahu kita ngelirik itu, Allah tahu. Ngelirik tok Allah tahu, apalagi kemudian apa? Domblong, ngelihat, melek, gitu ya. Nah, ini hadirin muliakan Allah, ya. 3 hal ini yang kemudian harus kita rawat tadi, agar kita ini bisa menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin dimuliakan Allah, apa yang dapat kita bahas pada kesempatan yang semoga diberkahi Allah ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pagi malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita, dapat kita amalkan dan dapat menjaga diri kita dari segala hal-hal yang dilarang Allah, mengarahkan kita dalam ketaatan-ketaatan. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.